macam-macam ajaran bidah, isi ajaran, dan tanggapan Gereja Katolik. Bidah dalam bahasa Arab yaitu dari kata bid'ah, artinya hal baru yang diada-adakan. Dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menyebut ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Sedangkan heresi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hairesis, artinya pilihan, sekte, paham yang menyimpang. Jadi kalau heresi itu ajaran yang dipilih-pilih, mana yang suka, mana yang sesuai selera, itu dipilih-pilih. Misalnya kitab suci jumlahnya 73, lalu 7 dibuang, pilih hanya yang suka. Sakramen ada 7, pilih 2, itu maksudnya heresi. Dari bahasa Yunani, dari kata hairesis, artinya pilihan, memilih-milih mana yang sesuai dengan selera. Bidah lebih umum, menunjuk pada kelompok atau ajaran menyimpang yang dianggap keluar dari ajaran resmi gereja, bisa dalam konteks teologi maupun dalam konteks praktik keagamaan. Sedangkan heresi itu istilah teologis secara khusus, menunjuk pada penyimpangan dari dogma iman Kristiani yang sudah ditetapkan. Mengapa saya perlu menjelaskan perbedaan kata bidah dengan kata heresi? Karena video kemarin yang terakhir saya sudah menjelaskan tentang heresi dalam Protestanisme. Jadi heresi itu sudah termasuk dalam bidah. Jadi bidah itu lebih umum dibanding dengan heresi. Nah, dalam video ini kita akan membahas macam-macam bidah atau ajaran bidah, ajaran sesat yang perlu diwaspadai oleh seluruh umat Katolik, terutama kaum muda Katolik. Ya, jadi dengan mengetahui ajaran-ajaran bidah, kaum muda Katolik bisa mengambil sikap di dalam pergaulan, di dalam kehidupan sosial. Bukan kita membenci, tetapi kita bisa mengambil sikap bahwa kalau khotbah begini pasti ini ajaran berat ke bidang mana. Jadi kita sebagai orang Katolik bisa menilai ajaran-ajaran kita dengar ini termasuk kategori bidah yang mana. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan macam-macam bidah yang pernah hidup di dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah Gnostisisme. Gnostisisme ini muncul pada abad kedua sampai dengan abad ketiga. Isi ajaran demikian. Isi ajarannya adalah keselamatan hanya bagi orang yang mempunyai pengetahuan rahasia atau gnosis, dan memandang dunia atau dunia materi ini dianggap jahat, hanya dunia roh yang baik. Lalu pandangan yang lain adalah Kristus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Jadi itu yang disebut dengan doketisme. Jadi Kristus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, yang dikenal dengan istilah doketisme. Nah, doketisme itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata dokein, artinya kelihatan, tampak, seolah-olah. Intinya bahwa Yesus Kristus itu hanya tampak memiliki tubuh manusia, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Ini isi ajaran dari bidah yang pertama, yaitu Gnostisisme. Lalu bagaimana tanggapan atau kritik dari Gereja Katolik? Nah, tanggapan atau kritik dari Gereja Katolik sebagai berikut.
Yang pertama, keselamatan bukan dari pengetahuan rahasia, tetapi dari iman dan rahmat Allah. Yang kedua, dunia diciptakan Allah itu baik. Jadi kita bisa baca Kejadian 1 ayat 31. Dan yang ketiga, inkarnasi Kristus sungguh nyata. Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia. Kita bisa baca Injil Yohanes 1 ayat 14. Jadi kalau umat Katolik mendengar ada pengajaran yang menyatakan Kristus itu tidak sungguh-sungguh manusia, Kristus itu hanya tampak atau kelihatan seolah-olah manusia, tetapi yang sebenarnya bukan manusia. Nah ini orang Katolik bisa membedakan, oh ini dari ajaran bid'ah gnostisisme. Yang kedua, Arianisme, tokohnya Arius, itu yang muncul pada abad keempat. Isi ajaran sebagai berikut. Yesus Kristus bukan Allah sejati, hanya ciptaan tertinggi, bukan sehakikat dengan Bapa. Ini isi ajaran dari Arianisme. Kritik atau tanggapan gereja. Gereja dalam Konsili Nisea tahun 325 menegaskan bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa. Lalu yang kedua, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah sejati, satu kodrat, tiga pribadi. Nah ini supaya kaum muda Katolik bisa tahu bagaimana ajaran bid'ah Arianisme. Yang ketiga, Nestorianisme dari seorang yang bernama Nestorius. Ini muncul pada abad kelima. Nah, apa isi ajarannya? Isi ajaran sebagai berikut. Dalam Kristus ada dua pribadi, yaitu pribadi manusia dan pribadi ilahi. Lalu yang kedua, Maria hanya Bunda Kristus atau Christotokos, bukan Bunda Allah atau Theotokos. Nah, kalau ada orang yang mengajar bahwa Maria hanyalah Bunda Kristus atau Christotokos, tetapi menolak Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos, ini sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa itu penerusan dari bid'ah Nestorianisme. Jadi sudah jelas kita bisa membedakan itu. Lalu bagaimana kritik atau tanggapan gereja Katolik? Nah, kritik atau tanggapan gereja Katolik itu dalam Konsili Efesus tahun 431 merumuskan bahwa Kristus satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu manusia dan ilahi. Yang kedua, Maria adalah Theotokos atau Bunda Allah, sebab Maria melahirkan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, jadi kalau orang yang menolak Maria sebagai Bunda Allah, itu sudah jelas, itu adalah pengikut dari Nestorianisme atau dari ajaran Nestorius yang muncul pada abad ke-5. Terus yang keempat, monofisitisme. Itu yang muncul pada abad ke-5. Apa isi ajaran dari monofisitisme? Isi ajaran menyatakan demikian. Kristus hanya memiliki satu kodrat setelah inkarnasi. Kodrat ilahi menyerap kodrat manusia. Ini isi ajarannya. Lalu bagaimana tanggapan gereja? Tanggapan gereja Katolik melalui Konsili Chalcedon tahun 451 merumuskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dua kodrat, yaitu manusia dan ilahi, tanpa campur, tanpa berubah, tanpa terpisah. Ini ajaran resmi gereja. Lalu yang kelima, bid'ah yang kelima yaitu Pelagianisme dari
dari orangnya yang bernama Pelagius. Ini yang muncul pada abad kelima. Apa isi ajaran dari Pelagianisme? Isi ajaran sebagai berikut. Manusia bisa selamat dengan usaha sendiri, tanpa rahmat Allah. Dosa asal tidak sungguh mempengaruhi manusia. Ini isi ajarannya. Jadi kalau kaum muda Katolik atau orang Katolik yang mendengar kalau ada khotbah pengajar menyatakan manusia bisa selamat dengan usaha sendiri tanpa tergantung kepada rahmat Allah, ini jelas itu ajaran bidat Pelagianisme. Lalu bagaimana dengan tanggapan gereja atau kritik gereja Katolik? Santo Agustinus melawan ajaran ini. Santo Agustinus menyatakan manusia butuh rahmat Allah untuk diselamatkan. Tanpa rahmat Allah manusia tidak berdaya. Lalu yang kedua, Konsili Katargo tahun 418 menegaskan bahwa adanya dosa asal keselamatan hanya karena rahmat Kristus. Jadi dalam Konsili Katargo itu menegaskan bahwa adanya dosa asal dan keselamatan hanya karena rahmat Kristus. Sekarang yang keenam. Yang keenam itu bidat Katarisme. Ya, bidat Katarisme atau Albigensianisme itu yang muncul pada abad 12 sampai dengan abad ke-13. Apa isi ajarannya? Isi ajaran sebagai berikut. 1. Dunia materi adalah jahat, ciptaan iblis. Yang kedua, menolak sakramen, terutama Ekaristi dan perkawinan. Yang ketiga, mengajarkan hidup asketis secara ekstrim. Jadi saya menjelaskan asketis itu dari bahasa Yunani, dari kata askesis, artinya latihan disiplin. Jadi kalau asketisme artinya hidup dalam pengendalian diri yang ketat, menjauhkan diri dari kenikmatan duniawi demi mendekatkan diri kepada Allah. Ini isi ajaran dari Katarisme. Nah, apa tanggapan gereja atau kritik gereja? Nah, gereja mengajarkan bahwa gereja menegaskan kebaikan ciptaan Allah. Ya, seluruh ciptaan itu baik adanya atau sungguh amat baik. Yang kedua, sakramen adalah sarana rahmat, sarana penyaluran rahmat Allah bagi manusia. Yang ketiga, Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus yang sungguh nyata. Nah, ini kita perlu memahami kalau ada orang tertentu atau kelompok tertentu yang menolak Ekaristi hanya sebagai simbol, itu sudah jelas. Itu penerus dari bidat Katarisme, sudah jelas itu. Maka sebagai kaum muda Katolik bisa membedakan pengajaran-pengajaran di luar gereja Katolik. Oke, sekarang kita yang ketujuh. Yang ketujuh itu Protestanisme. Ini yang muncul pada abad ke-16. Nah, Protestanisme itu ya memang sebenarnya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena video khusus kemarin yang terakhir itu sudah menjelaskan itu tentang heresi dalam Protestanisme. Tapi karena hari ini kita menjelaskan tentang bid'ah, maka Protestanisme itu yang muncul pada abad ke-16. Isi ajaran kita sudah tahu sebagai berikut. 1. Sola Scriptura, Alkitab satu-satunya sumber iman. Yang kedua, sola fide, dibenarkan hanya karena iman bukan perbuatan. Terus yang ketiga, menolak beberapa sakramen, yang diterima hanya sakramen baptis dan Ekaristi yang diterima. Nah, lalu pandangan gereja itu kemarin sudah di dalam video yang dulu sudah saya jelaskan. Kritik gereja bahwa wahyu Allah bukan hanya Alkitab tetapi juga tradisi suci dan magisterium. Lalu iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini kita bisa baca surat Yakobus bab 2 ayat 26. Terus Kristus menetapkan 7 sakramen sebagai saluran rahmat Allah bagi manusia.
Nah, sekarang yang kedelapan, bidat yang kedelapan, yaitu modernisme. Modernisme itu yang muncul pada abad 19 sampai abad 20. Ya, sampai sekarang ini. Yang pertama, apa isi ajarannya? Isi ajarannya yang pertama, dogma dan iman hanyalah hasil pengalaman religius manusia, bukan wahyu ilahi. Ini isi ajarannya. Lalu kedua, Alkitab hanya dianggap sebagai teks sejarah, bukan sabda Allah. Ini bidat modernisme yang muncul pada abad 19 sampai abad ke-20. Lalu bagaimana kritik atau tanggapan gereja Katolik? Kritik atau tanggapan gereja Katolik yang pertama, Paus Pius yang ke-10 dalam ensikliknya Pascendi Dominici Gregis itu tahun 1907 mengecam modernisme sebagai sintesis dari segala bidat. Terus yang kedua, gereja menegaskan bahwa wahyu Allah bersifat ilahi, bukan buatan manusia. Jadi ini ada 8 bidat yang muncul di dalam sejarah gereja Katolik. Masih banyak, masih ada yang lain, tapi nanti kita video berikutnya baru kita jelaskan. Tapi saya kira 8 ini cukup. Tujuannya supaya umat Katolik itu kritis dalam mendengarkan ajaran-ajaran, terutama kaum muda Katolik ya, bisa membedakan bahwa apakah pengajaran ini selaras dengan ajaran gereja Katolik atau tidak. Itu maksudnya, supaya orang Katolik berpikir cerdas, bersikap selektif dalam pergaulan sosial. Nah, dari penjelasan tadi ada 8 bidat ini, ada 8 bidat dapat disimpulkan sebagai berikut. Setiap ajaran bidat lahir dari usaha manusia memahami misteri iman, tetapi jatuh ke dalam penyimpangan karena menolak sebagian kebenaran. Yang kedua, gereja Katolik selalu menanggapi dengan menegaskan kembali kepada iman apostolik atau iman rasuli yang utuh melalui kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.